Masih melakukan penyisiran untuk menemukan korban hilang di kawasan air terjun Dua Warna Sibulangit, Sumatera Utara. Dari 22 korban hilang, 1 sudah ditemukan. Kita akan langsung bergabung dengan Andika Bakti yang akan melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang di lokasi saat ini? Elvita, hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian TNI, Palang Merah Indonesia, dan beberapa elemen lainnya ini masih melakukan penyisiran untuk menemukan 21 korban hilang dari bencana banjir bandang yang terjadi di ekowisata air terjun Dwi Warna yang berada di kawasan Sibulangit, Kecamatan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan hingga saat ini dari total 22 korban hilang, 1 diantaranya sudah ditemukan pada dini hari tadi malam ataupun tadi malam, Elvita, dan artinya masih ada sebanyak 21 korban hilang lagi yang hingga saat ini masih dilakukan penyisiran untuk segera ditemukan oleh tim gabungan di sini. Dan dari 21 korban hilang tersebut, 19 diantaranya merupakan mahasiswa dan 2 diantaranya adalah pemandu sendiri. Namun untuk mengetahui kronologis kejadian, saat ini saya telah bersama salah satu korban selamat. Ada Bang Johannes di sini. Selamat pagi, Bang Johannes. Selamat pagi, Bang. Bang, bisa diceritakan pada saat kejadian posisi Abang di mana dan seperti apa kondisi di lokasi kejadian pada saat itu? Ya, pada saat kami nyampe di situ di air terjun sekitaran jam 12, itu keadaan masih nyaman-nyaman aja, Bang. Air terjun masih bersahabat, cuaca pun juga. Dan setengah jam kami di situ tiba-tiba hujan deras, baru air terjun pun makin deras, badai makin tinggi, angin deras. Kami berusaha menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Ada berapa orang di lokasi air terjun pada saat badai mulai datang, Bang? Sekitar 50-an ada lah itu, Bang. 50 lebih ada. Abang sendiri bagaimana upaya Abang untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Abang ada melihat orang-orang yang pada saat itu tertimpa longsorkah itu? Apakah diseret arus atau seperti apa? Bagaimana pemandangan yang Abang lihat pada saat itu? Kalau yang nampak tertimpa longsor nggak ada, Bang, soalnya tempat itu tiba-tiba gelap. Kami pun langsung pergi ke tempat yang tinggi dan sebelah sana pun pergi ke tempat yang tinggi gitu. Adakah mendengar orang-orang minta tolong seperti itu, teriak atau seperti apa? Kalau teriakan minta tolong banyak sekali, Bang. Banyak sekali. Adakah melihat kawan Abang ataupun siapapun itu yang terseret arus atau upaya mereka menyelamatkan diri itu seperti apa, Bang, di sana? Ada sih kawan orang dari, nggak tahu sih dari mana dia, ada yang menyelamatkan cewek, dia tarik, tapi terlepas. Dan katanya cewek itu hanyut. Kayak gitu. Jadi sempat melihat orang hanyut gitu? Iya, dia menurut cerita kawan itu ya ada. Kalau Abang sendiri, satu rombongan ada berapa orang dan apakah semuanya selamat? Kami ada sekitar 15 orang, Bang. Puji Tuhan semuanya kami selamat, Bang. Semuanya selamat, Abang, ya. Kemudian Abang setelah itu peristiwanya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Bang, ya. Abang balik ke posko sampai berapa nyampe posko lagi? Kami balik ke posko itu 3 orang nyali bala bantuan sampai sekitar jam 5, Bang. Jam 5 sore sampai sini? Iya, jam 5 sore, Bang. Terima kasih, Abang, keterangannya. Jadi intinya memang badai hujan deras itu datangnya tiba-tiba, Bang? Iya, badai hujan deras semualah, air pun deras, datangnya tiba-tiba menghampiri kami, Bang. Oke. Terima kasih, Bang Johannes, keterangannya. Nah, Elvita, silakan duduk lagi, Bang. Ya, Elvita, memang dari beberapa korban selamat ini, beberapa dari mereka ada yang mengalami cedera, seperti Bang Johannes ini juga mengalami terkilir pada bagian kakinya. Kemudian ada juga beberapa korban lainnya yang saat ini sudah dilarikan ke puskesmas terdekat untuk melakukan perawatan, karena 1 diantaranya kami mendapatkan informasi bahwa ada korban selamat yang mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Kemudian untuk tim gabungan sendiri memang hingga saat ini masih melakukan penyisiran, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh tim gabungan, diantaranya adalah cuaca yang hingga saat ini hujan dengan intensitas sedang, kemudian mendung ini masih melanda kawasan Sibulangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Ditambah lagi lokasi wisata ini berada sekitar 8 km dari posko air terjun Dwi Warna ini, Elvita, yang berarti jika ditempuh dengan menggunakan jalan kaki membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Ditambah lagi dengan kondisi yang gelap seperti saat ini, kemudian jalanan yang licin, ini membuat tim evakuasi juga merasa kesulitan untuk mencari korban hilang yang saat ini jumlahnya masih berada di angka 21. Elvita. Ya, baik, Andika Bakti. Terima kasih untuk laporannya, Andika.
Wiwarna Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terseret arus banjir bandang. 17 orang diantaranya belum ditemukan. Sedikitnya 23 orang yang berasal dari sebuah sekolah kejuruan di Kota Medan terseret arus banjir bandang. Para korban hanyut saat sedang menikmati wisata alam air terjun di Wiwarna di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari 23 korban, sebanyak 6 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 17 diantaranya masih dinyatakan hilang dan belum diketahui kondisinya. Salah satu korban yang berhasil selamat mengatakan ia bersama rombongan sedang berada tepat di bawah air terjun yang ukurannya tidak terlalu besar ketika tiba-tiba banjir menerjang. Banjir bandang datang dari air terjun tersebut datang secara tiba-tiba sehingga sebagian besar rekannya tidak dapat atau tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Hingga kini tim Basarnas masih melakukan pencarian korban yang hilang. Sementara korban selamat yang mengalami luka-luka dan patah tulang dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Saya pertama langsung jatuh, Bang. Saya tolong teman saya. Teman saya tolong itu nggak ada nama atau mana? Habis itu rombongan saya langsung tempat rombongan saya nggak ada apa-apa. Berapa orang lagi, Bang, yang temukan, Bang? Mana, Bang? 17. Kawan abang ya? Berarti satu tim berapa orang tadi, Bang? 23, Bang. Kalau banjir bandang, Bang. Banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang, kita segera bergabung dengan kontributor Metro TV, Rinaldi Tarigam. Kita ke Rinaldi. Selamat pagi, Rinaldi. Selamat pagi, Yohana. Ya, Rinaldi, sebenarnya bagaimana kondisi terakhir di sana saat ini? Ya, kondisi terakhir di lokasi kejadian saat ini, tim dari Basarnas sedang melakukan pencarian dan dibentuk tim sebanyak 7 orang yang sekarang sedang menuju ke TKP yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan dari pintu masuk air terjun di Wiwarna. Sementara itu 6 orang yang selamat dan mengalami luka-luka dan patah tulang sudah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dan dirawat. Yohan, demikian. Iya. Rinaldi, jadi konfirmasi sekali lagi, total yang hilang berapa? Jadi sampai dengan pagi ini belum ada yang ditemukan dari korban yang dinyatakan hilang tersebut. Baik, jadi awalnya tim rombongan yang berasal dari salah satu sekolah di Kota Medan, sebanyak 23 orang sedang menikmati wisata air terjun. Dan kemudian terjadi banjir bandang sehingga 17 orang yang sampai sekarang ini masih dinyatakan hilang dan belum tahu kondisinya, Yohana. Baik, Rinaldi, lalu kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi kendala dari proses evakuasi? Selain jarak yang jauh dan memakan waktu beberapa jam, kemudian kondisi keadaan medan untuk menuju ke TKP itu sedikit curam, sehingga apabila dilakukan pencarian pada malam ini dengan alat seadanya itu akan mengalami kendala, dan cuaca juga tidak begitu mendukung. Hal ini disebabkan karena adanya sedikit hujan dan air yang masih deras mengalir, Yohana. Baik, terima kasih Rinaldi untuk informasi terkininya. Kami tunggu lagi update terkini dari Anda di sana. Terima kasih Rinaldi Tarigam. Rencana kita ini hanya sebatas evakuasi. Ini. Iya. Halo, Pak. Iya, Pak Turip, bisa berarti saya konfirmasi lagi untuk jumlah korban ini berapa, Pak? Sejauh ini yang Anda dapatkan? Kalau jumlah korban nggak ada yang pasti. Nanti kalau sudah operasi selesai baru ketahuan, karena simpang siur ini sekarang jumlahnya gitu. Oke, untuk usaha dari Basarnas setempat untuk melakukan evakuasi bagaimana Pak sejauh ini? Kalau usaha, ya tim kita udah ada sekitar 15 orang mau disiapkan dengan sejumlah peralatan seperti airbag, karena tim kita yang pertama yang tadi dini hari bergerak yang dipimpin oleh Rory Ginting, mereka membutuhkan airbag untuk menggeser batu yang begitu besar gitu. Jadi kita harus bawa genset sama airbagnya untuk melakukan evakuasi di sana, begitu, Pak. Ya, Pak Turnip, kami mendapatkan informasi bahwa banjir bandang terjadi secara tiba-tiba. Apakah bisa Anda jelaskan kronologis ketika itu cuaca sedang seperti apa, Pak Turnip? Memang
kita minta keterangan dari korban juga kejadiannya seperti itu. Dari Sibulangnya tempat mereka berangkat tidak ada hujan, tiba-tiba di sana hujan dan terjadilah kejadian itu gitu. Namun untuk pastinya kurang lebih seperti itu, dari guide-nya juga seperti itu, gitu kan. Baik, Pak Turnip, kendala terbesar dalam evakuasi sejauh ini apa? Belum ada kendala karena kita kan bergerak tadi dini hari. Jadi ini kan baru, ini operasi kita baru ada beberapa tim, belum kita temui kendala. Jadi kita masih persiapan peralatan dan masih itu yang memang dibutuhkan gitu, karena kan butuh perjalanan 1,5 jam dari sini, dari bawah menuju ke lokasi musibah gitu. Baik. Kita harapkan semoga korban segera ditemukan, dan juga proses evakuasi bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Kondisi yang baik tentu saja. Ya, baik, terima kasih Pak Turnip, Kepala Humas Basarnas Wilayah Sumatera Utara. Ini sudah mulai terlihat dan kendaraan ataupun antrian kendaraan ini sudah mencapai lebih dari 500 meter yang mengarah ke Jakarta dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Namun ada juga di sini kendaraan yang seperti bus-bus pariwisata ataupun juga bus antar kota ini juga sudah mulai terlihat mengantri di gerbang tol Cikarang Utama yang menuju ke arah Jakarta. Dan berikut juga merupakan pantauan udara dan di sisi sebelah kiri ini merupakan kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta, sedangkan sisi kanan ini terlihat lebih lengang merupakan kendaraan yang akan menuju ke arah Cikampek. Dan informasi yang kami peroleh dari Kepala Gerbang Tol Cikarang yang menyampaikan bahwa sejak pukul 21.00 tadi malam sampai dengan pukul 6 tadi pagi ini sudah ada sebanyak 16.300 kendaraan yang menuju ke arah Cikampek, sedangkan untuk kendaraan yang menuju ke arah Jakarta ini sudah ada sebanyak 33.100 kendaraan, dan ini 2 kali lipat dari jumlah kendaraan yang menuju ke arah Cikampek. Memang diprediksi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian dan juga pihak dari Kementerian Perhubungan bahwa puncak dari arus balik long weekend kali ini akan terjadi mulai dari sore hari ini di gerbang tol Cikarang sampai dengan Senin subuh besok, Iqbal. Dan informasi yang kami peroleh juga ini terjadi peningkatan kendaraan sebesar 10% dari hari-hari biasanya selama libur long weekend kali ini. Dan dalam hal ini juga pihak Jasa Marga di Cikarang Utama ini membuka sebanyak 21 gardu tol dengan rincian ada di Cikarang Utama 2 ada sebanyak 7 gardu, sedangkan di Cikarang Utama 3 ada 14 gardu. Dan memang Cikarang Utama 2 ini merupakan ataupun untuk mobil-mobil golongan 1 ataupun mobil-mobil kecil, sedangkan di Cikarang Utama 3 ini untuk semua golongan. Dan termasuk di dalamnya, di dalam 21 gardu tol tersebut ini ada 4 GTO ataupun gardu tol otomatis yang dalam musim libur kali ini juga bisa dilakukan pembayaran tunai, sehingga para pengendara ini juga bisa melakukan pembayaran secara tunai untuk masuk ke GTO ataupun gardu tol otomatis. Ya, Iqbal. Ya, jelang puncak arus balik ini titik mana saja yang perlu diwaspadai para pengendara, Aulia? Ya, Iqbal, adapun titik-titik seperti di rest area ini harus dihindari oleh para pengendara, seperti pengendara yang berasal dari Purbalenyi ini sebaiknya menghindari titik-titik seperti di kilometer 62, 52 dan juga kilometer 42, di mana di titik tersebut merupakan rest area yang biasanya banyak sekali kendaraan yang keluar masuk dan juga banyak juga kendaraan yang memberhentikan kendaraannya di bahu jalan sehingga memperparah kemacetan. Dan untuk jika terjadi kemacetan cukup parah di beberapa titik, pihak kepolisian bersama dengan Jasa Marga ini akan memberlakukan sistem kontraflow, namun ini sifatnya situasional ataupun melihat kondisi di lapangan. Dan menurut keterangan dari pihak kepolisian, biasanya sistem kontraflow ini dibuka pada di kilometer 62 sehingga 2 kilometer sebelum rest area seperti halnya di kilometer 59 ini kendaraan sudah mulai dialihkan untuk keluar ataupun kontraflow dan nantinya akan kembali diarahkan ke gerbang tol Cikarang Utama. Dan adapun juga di gerbang tol Cikarang Utama ini jika terjadi kepadatan
lebih dari 2 km, maka kendaraan ini akan dialihkan untuk keluar dari gerbang tol Cikarang Barat ataupun juga Lemah Abang, untuk selanjutnya nanti kendaraan akan kembali masuk ke gerbang tol Cikarang Utama. Untuk sementara, Iqbal, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Aulia, kita beralih ke Yogyakarta. Ada Clara Alverin